Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Gusfianti dengan NIM 2280200046. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pengembangan alat praktikum vektor. Nah, di sini pasti ada yang bertanyakan apa saja alat praktikum vektor. Nah, daripada menjadi penasaran dan pertanyaan, maka dari itu setelah ini ada penjelasannya. Maka dari itu harap ditonton ya. Makasih. Nah, baik, karena di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, maka di sini saya akan langsung menjelaskan materinya. Yang pertama ada alat peraga vektor resultan gaya. Penggunaan alat peraga vektor resultan gaya dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Peningkatan tersebut sebesar 0,7 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Adapun kelebihannya, siswa dapat lebih memahami konsep penjumlahan vektor karena siswa itu sendiri agar dapat lebih mudah dalam memahami jika langsung dipraktek. Adapun kelemahannya, alat peraga vektor ini sendiri mudah rusak dikarenakan alat ini didapat dari daur ulang sampah. Jadi, tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya, adapun gambar di sebelahnya yaitu desain alat peraga vektor resultan gaya, di mana masing-masingnya ada nama. Yang pertama, pemberian jarak untuk peletakan katrol. Yang kedua, ada ring. Yang ketiga, ada katrol. Yang keempat, ada tali. Yang kelima, ada tempat beban pasir. Yang keenam, ada pak atau karet. Nah, yang selanjutnya ada analisis pemahaman konsep vektor pada sistem sekolah menengah atas. Untuk pemahaman setiap subtopik konsep vektor, siswa cukup banyak memahami pada subtopik yang menentukan vektor satuan persentase. Untuk subtopik pemahaman konsep yang sedikit siswa memahaminya, yaitu subtopik menentukan arah vektor. Nah, adapun kelebihannya, siswa dapat menentukan notasi dan besar vektor, menentukan vektor satuan, menghitung komponen pada vektor, menentukan penjumlahan dan pengurangan vektor, menghitung vektor dengan perkalian skalar perkalian. Nah, adapun kekurangannya, yaitu siswa tidak memahami konsep materi vektor serta penelitian tidak sempurna sehingga menyebabkan analisis pemahaman konsep vektor terdapat pengaruh bahwa lemahnya konsep vektor dapat mempengaruhi dalam mempelajari konsep vektor. Selanjutnya ada penggunaan alat peraga sederhana berbasis teknologi daur ulang. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dengan alat peraga sederhana berbasis teknologi daur ulang dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa pada materi vektor. Adapun kelebihannya yaitu siswa dapat menyelaraskan antara pemahaman terhadap teori yang disampaikan dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kekurangannya, alat peraga sederhana hendaknya terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sehingga mudah rusak dan tidak bisa bertahan lama. Dan selanjutnya ada desain alat peraga sederhana berbasis teknologi daur ulang. Gambarnya seperti yang di sampingnya. Cara kerja alat tersebut adalah dengan menarik pegas yang telah disediakan ke angka yang menunjukkan satuan gaya. Gaya yang bekerja pada pegas tersebut akan ditunjukkan besar dan arahnya pada skala neraca yang berada di bagian tengah alat peraga. Gaya kemudian ditambah dengan arah yang lain. Setelah kedua gaya bekerja, maka
besar gaya ditunjukkan pada skala neraca dan arah resultan gaya ditunjukkan oleh arah panah bagian. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan dan penggunaan eksperimen dengan papan vektor. Papan vektor adalah alat yang digunakan oleh peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran fisika pada materi vektor sebagai salah satu upaya untuk menjelaskan konsep vektor beserta operasinya secara lebih konkret. Adapun kelebihannya yaitu para siswa dididik terlatih dalam penggunaan metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak mudah percaya pada suatu yang belum pasti kebenarannya secara ilmiah. Nah, adapun kekurangannya, sebagian siswa belum bisa menentukan panjang sebuah vektor sehingga menyebabkan tidak mudah dalam merangkai panjangnya sebuah vektor. Nah, berikut ada contoh gambarnya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada papan vektor, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada pita warna, yang keempat ada paku jarum, yang kelima ada spidol, yang keenam ada penggaris, yang ketujuh ada busur. Papan vektor hanya dapat digunakan untuk operasi pada vektor 2 dimensi. Berikut, yang pertama menentukan panjang sebuah vektor, yang kedua menentukan komponen dari sebuah vektor tergambar. Selanjutnya ada penggunaan alat peraga dan laboratorium. Bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang melakukan praktikum dengan media laboratorium dan siswa dapat melakukan praktikum dengan alat peraga ini. Laboratorium bertujuan agar siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan dapat membantu siswa menemukan sendiri konsep yang harus dipelajari. Dan pada akhirnya, siswa akan dapat memahami dan mengaitkannya dengan konsep yang lain. Siswa dituntut untuk berpikir komprehensif dan melibatkan mentalnya, sehingga membuat siswa belajar dengan lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, adapun hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang melakukan praktikum dengan media laboratorium dan kelas kontrol yang melakukan praktikum dengan alat peraga memiliki hasil belajar fisika yang berbeda secara signifikan. Nah, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat ya. Kiranya jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Vira Gusfianti izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.